Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat subuh masjid At-Taqwa, kita mendengarkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah dan melanjutkannya dengan melakukan bacaan subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua ibadah kita dibagian oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kajian yang kita lakukan setiap pada subuh ini betul-betul punya manfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan dengan kita mengaji seperti ini, ilmu kita bertambah, dan kalau ilmu kita bertambah, mudah-mudahan pada gilirannya iman kita menjadi lebih kuat dan amal kita menjadi lebih baik. Amin ya Allah. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukman wa alhamdulillah salihin. Selanjutnya mohon bacaan Fatihah sekali untuk mengenang kitab masalah abad. Semoga kajian kita ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ala diniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita masih meneruskan pembahasan tentang maqalah yang ke-13 bab Thulathi, yang merupakan dawuhnya Hasan al-Basri, yang merupakan salah satu tokoh dari ulama di era tabi'in. Hasan al-Basri menyatakan bahwa man la adaba lahu la ilma lahu wa man la sabra lahu la dina lahu wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Barang siapa yang tidak punya adab, maka dianggap tidak punya ilmu. Yang kedua, barang siapa yang tidak punya sifat sabar, maka dianggap tidak punya agama. Dan barang siapa yang tidak punya sifat wara', maka tidak ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang pertama dan kedua sudah kita bahas. Pagi ini kita membahas poin yang ketiga. Waman la wara'adahu, dan barang siapa yang tidak memiliki sifat wara'. Nah, wara' itu ya betul-betul menjaga diri dari hal yang tidak baik, tentu saja, yakni berupa yang haram. Tidak hanya yang haram,
tetapi juga yang syubhat bahkan. Jadi itu biasanya terjemahan dari warok itu seperti itu. Jadi orang yang sangat hati-hati di dalam hidupnya. Kalau orang bisa meninggalkan yang haram saja itu sudah bagus, ya, ini lebih dari itu. Tidak hanya yang haram, yang syubhat, yang tidak begitu jelas halal haramnya itu juga ditinggalkan. Nah itu yang kemudian biasa disebut dengan wara. Ya. Nah ini memang penjelasan Imam Nawawi juga begitu. Ya. Jadi barang siapa yang tidak punya sifat wara, anil maharimi, dari hal-hal yang diharamkan, wasyubhat, dan dari hal-hal yang syubhat, ya, yang tidak jelas halal dan haramnya, ya. La zulfa, tidak ada kedekatan, lahu baginya. Maksudnya kedekatan itu apa? Di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi, aila martabata lahu. Kalau orang itu tidak warok, itu ya tidak punya martabat baginya indallahi, di hadapan Allah, di sisi Allah. Martabat itu ya derajat, pangkat, kedudukan lah ya, kedudukan yang tinggi. Wala qurbata lahu, dan juga tidak ada kedekatan minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi ya, orang yang tidak punya sifat wara itu tidak punya kedekatan, tidak punya kedudukan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu yang saya hormati, kemarin ketika kita membicarakan tentang la sabra lahu liman la dinalah, man la sabra lahu la dinalah, maksud saya ya. Barang siapa yang tidak punya sabar, maka tidak ada agama baginya, ya. Saya sudah menyinggung sedikit tentang bahwa agama itu kan memang apa ya, intinya itu kan dua ya. Agama itu kan aturan ya. Agama itu kan aturan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya tentu saja ya. Yang isi aturan itu dua pada garis besarnya ya, pada garis besarnya. Apa itu? Ya, di satu sisi ada perintah, di satu sisi yang lain ada larangan. Jadi agama itu intinya. Ya, perintah untuk sholat, perintah untuk zakat, perintah untuk puasa, perintah untuk haji, perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, perintah untuk taat kepada pemimpin, perintah untuk berbuat baik dengan tetangga. Itu perintah. Nah kalau perintah, ya berarti kita harus melaksanakan. Di sisi yang lain, ya, larangan. Ya. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan korupsi, jangan meminum yang sudah disebut ya, minuman keras ya. Minuman keras itu ya. Jangan minum minuman keras. Maaf, ini masih belum normal betul ya. Jangan minum minuman keras, jangan apalagi ya, memfitnah ya. Jangan menyakiti orang lain, itu semua larangan ya. Nah orang yang
kemudian bisa melaksanakan perintah dan bisa menjaga larangan atau menjauhi larangan, tidak melakukan larangan, itulah yang kemudian disebut sebagai orang yang bertakwa. Makanya para khatib itu kan kalau khutbah setiap Jumat itu selalu mengatakan mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah agama sebenarnya. Menjalankan agama itu ya dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Bahkan malahan karena yang namanya bertakwa itu ada dua isinya ya, tadi melaksanakan perintah dan menjaga larangan, tapi karena yang namanya perintah itu sifatnya tadi ya semampunya tadi itu, menurut kadar kemampuan masing-masing orang tadi itu ya, itu dalam satu hadis Nabi malahan ya tekanannya itu kalau itu menjadi orang baik itu lebih pada meninggalkan yang haram. Nabi pernah suatu ketika menasihati Abu Hurairah, salah seorang sahabatnya yang sangat dekat itu ya, yang ada 5 nasihat itu ya yang sering kita baca ya, itu karena itu cukup populer itu nasihat Rasulullah kepada Abu Hurairah itu ya. Itu salah satunya, bahkan yang pertama adalah ittaqil maharima takun a'badan nas. Ya. Jadi hendaklah kalian menjaga yang haram itu ya. Kalau kamu sudah bisa menjaga yang haram, takun a'badan nas. Kamu akan bisa menjadi orang yang paling baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling menjadi abid, orang yang paling beribadah kepada Allah. Jadi lebih daripada menjaga haramnya itu yang ditekankan Nabi. Karena apa? Sekali lagi untuk melaksanakan perintah itu tadi itu, mastata'tum tadi itu. Nah kalau tidak bisa zakat, mau suruh zakat, tidak bisa puasa, mau suruh puasa. Tapi kalau menjaga dari yang haram, semuanya itu siapapun bisa sebenarnya. Ya. Nah, makanya Nabi pernah menasihati Abu Hurairah itu ittaqil maharim tadi, untuk berhati-hati di dalam hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah bisa menjaga yang haram, masya Allah, oleh Nabi itu disebut sebagai a'badan nas, menjadi a'badan nas, menjadi orang yang paling abid, menjadi orang yang paling bagus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bapak-bapak ya, dan ibu-ibu ya, baru menjaga yang haram saja itu sudah seperti itu. Apresiasi Nabi ya, kepada hambanya, kepada umatnya ya, kepada kita umat manusia ini ya. Apalagi kalau sampai bisa menjaga sampai yang syubhat-syubhat itu ya. Jadi tentu akan lebih hebat lagi pasti tentunya kan ya. Kalau orang yang bertakwa, orang yang paling baik ibadahnya itu sudah dekat dengan Allah, ya sudah paling tinggi di hadapan orang-orang yang lain di hadapan Allah ya. Nah itu kalau orang yang kemudian bisa meninggalkan syubhat kayak apa ya, mestinya lebih tinggi lagi. Nah orang yang bisa meninggalkan baik yang haram maupun yang syubhat itu ada istilah yang lebih khusus ya, tidak sekedar takwa tetapi tadi warok, menggunakan istilah khusus warok ya. Jadi warok pakai ain ya, bukan warok kan bukan ya, bukan warok itu bukan ya. Ini warok pakai ain ya. Ada lagi orang yang dengan bukan warok tapi wiroi ya. Wah, ya Allah kayak
Pak Edi itu orangnya wiro itu ya tadi orangnya itu sangat hati-hati di dalam menjaga yang haram dan yang syubhat tadi. Ya. Jadi kita bisa bayangkan kan ya, orang-orang takwa yang bisa menjaga yang haram ya, itu saja sudah oleh Nabi disebut a'badan nas ya, disebut orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling mulia di antara kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, apalagi kalau sampai pada level bisa juga menjaga dan hati-hati dengan yang syubhat. Ya. Nah, yang syubhat itu bagaimana? Ya, kalau haram kan jelas, jelas haram, jelas tidak boleh, itu haram. Nah, syubhat ini enggak, syubhat itu abu-abu. Ya. Dalam hadis Nabi itu, kalau kita belajar hadis Arba'in Nawawi yang sekarang sedang dikaji oleh Pak Fatim gitu ya, setiap malam apa ini ya? Malam? Oh sekarang bergeser ke malam Jumat ya. Nah itu kan di antara hadis Arba'in yang sangat terkenal itu kan ada hadis yang menyatakan al-halalu bayyinun wal haram bayyin ya. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat ya. Di antara yang halal dan yang haram itu ada hal-hal yang syubhat ya. Jadi syubhat itu tidak jelas halal dan haramnya jadi tidak jelas, meragukan ya, meragukan ya. Nah, hadis itu panjang ya, kemudian dijelaskan ya, famanit taqa fi syubhat ya, famanit taqa syubhat ya, faqad istabra'a li dinihi wa 'ilmihi. Jadi kalau orang itu betul-betul menjaga yang syubhat tadi itu dia sungguh-sungguh telah membersihkan agamanya dan kehormatan. Jadi kalau orang Islam bisa menjaga yang syubhat itu oleh Nabi dinyatakan sebagai telah menjaga agamanya, membersihkan agamanya dan kehormatan. Tapi sebenarnya waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haq. Tapi orang yang jatuh kepada yang syubhat, maka dia jatuh kepada yang hak. Jadi makanya hati-hati dengan yang syubhat sekalipun itu kalau bisa memang dihindari. Jadi yang harus dihindari tidak hanya yang haram ya. Yang syubhat pun juga harus dihindari. Karena apa? Nabi wanti-wanti bisa jadi yang namanya yang syubhat itu malah justru jatuh juga kepada yang haram. Sampai Nabi menggambarkan karra'i yar'a haula al-hima yushibu ayar ta'afi ya. Jadi sebagaimana penggembala ya, yang sedang menggembala hewan peliharaannya di batas punya tetangga ya, misalnya ini medannya atau sawahnya atau halamannya atau kebunnya dia yang memang dia memelihara itu, ini tetangganya ya, ini bisa jadi punya namanya hewan mungkin ya, bisa jadi kemudian masuk ke wilayah yang bukan wilayahnya. Nah itu sampai digambarkan nanti seperti itu untuk menjaga yang syubhat tadi ya, karena ragu-ragu di batas tadi itu. Nah batas itu kalau tipis batasnya yang kemudian bisa jadi menjadi tidak halal ya, justru jatuh pada yang haram ya. Masya Allah ya. Jadi kemudian tapi masih menjelaskan ya, ada wa inna likulli malikin himan, ada wa inna himallah maharim. Jadi setiap pemerintahan, setiap raja, setiap pemerintahan itu kan punya aturan, punya larangan. Ya, larangan Allah ya hal-hal yang diharamkan. Makanya harus betul-betul dijaga. Ya, jadi menjaga yang haram itu ya
juga menjaga yang syubhat, karena yang syubhat itu dikhawatirkan akan jatuh kepada yang haram. Ya. Jadi syubhat itu kalau dalam hadis itu pernah dicontohkan begini, jadi Nabi itu pernah suatu ketika mendapatkan ada kurma tergeletak gitu. Nah, Nabi itu sudah mau makan, sudah mudahar kurma itu. Tapi kemudian Nabi membatal. Karena apa? Karena Nabi tiba-tiba tiba-tiba teringat, ini kurma apa ini? Jangan-jangan kurma yang merupakan sedekah atau zakat. Nabi kan tidak boleh makan sedekah, makan zakat ya. Nah, lalu kemudian dibatalkan, Nabi tidak jadi dimakan. Padahal nggak jelas kurma apa itu, apakah kurma dari sedekah atau kurma yang memang kurmanya Nabi sendiri, tidak jelas. Tapi meninggalkan. Nah, itu kan ada jelas tadi aku. Ya. Itu antara syubhat. Ya. Nah, contohnya ya banyak, saya kira dalam kehidupan kita sehari-hari ya terkait dengan makanan itu ya. Wah, ini daging apa ya, khawatir ya. Kalau nggak jelas ya daripada nggak jelas ya ditinggal. Dama yang dibuka ilah dama yang dibuka. Ibu-ibu ya, kosmetik itu seringkali itu ada unsur-unsur yang juga yang haram, itu juga harus perhatian ya. Minuman itu juga banyak yang kalau dulu gampang, kalau dulu tidak ada kandungan ya, barangnya kita lihat. Sekarang ini kan ada yang kemudian produk apa mengandung apa. Nah, itu yang kemudian lalu sekarang ini ada semacam lembaga ya yang kemudian mensertifikasi kehalalan suatu produk itu agar betul-betul aman digunakan oleh konsumen ya. Dan ini sekarang ini berkembang luar biasa. Dan fenomena pentingnya untuk memastikan apakah produk-produk yang kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak hanya di dunia yang katakanlah ya Muslim seperti kita ya di tempat-tempat yang non-Muslim itu pun juga peduli dengan persoalan kehalalan produk. Ya, karena itu menyangkut hak setiap orang yang harus dipenuhi memang. Ya. Lebih-lebih mereka juga punya kepentingan, misalnya untuk kepentingan income domestiknya dengan wisata ya. Yang saya tahu persis ya Thailand itu ya, Masya Allah ya. Jadi Thailand itu kan tidak Muslim, meskipun ada sebagian yang Muslim di Patani yang selatan itu ya, Thailand selatan itu ya. Tetapi di Bangkok, itu ya sedikit sekali yang Muslim. Tapi dalam hal yang hal-hal itu diperhatikan betul. Ya. Jadi rumah makan ya eksplisit ya, rumah makan halal. Jadi kalau saya pernah ya ke sana itu ya betul-betul di tempat yang halal. Jadi setiap kali berhenti dimanapun ada rumah makan yang halal dan eksplisit halal. Nah, seperti itu misalnya. Jadi sekali lagi kita harus hati-hati dalam masalah halal. Nah, dalam kasus memang di satu negara yang memang betul-betul kita itu sulit ya untuk mencari yang betul-betul berlabel halal itu ya. Jadi ya lalu ada memang fikih yang kemudian membolehkan ya selama itu memang jelas bukan daging yang diharamkan ya. Kalau babi biasanya ada tulisannya sih ya, babi itu ada. Lalu bisa jelas daging yang halal, kambing atau sapi gitu ya. Tapi kita tidak mengerti yang membeli ini siapa ya. Tapi selama yang membeli itu ahli kitab ya, itu pada umumnya dalam kajian fikih itu dibolehkan ya. Tapi dengan catatan ketika makan itu ya dengan
mengucapkan basmalah. Jadi dan memang dulu pernah suatu ketika dan zaman Nabi juga ada yang diberi makanan tetangga, ya, itu juga sih hal-halnya ya. Dalam pengertian yang diberi siapa? Sebab sebagian itu harus dengan baca Bismillah ya. Ini kalau dalam sangat-sangat terpaksa. Tapi kalau enggak, ya mungkin tadi itu kita lebih baik hati-hati menghindari tadi. Dan kalau mau menghindari juga lebih bagus kalau seandainya masih bisa makanan yang baik. Sebenarnya makanan yang diharamkan kita tidak banyak. Ya. Kenapa kita harus mencari yang haram? Yang halal masih banyak. Ya, gitu. Ya, jadi yang haram itu sedikit, yang diharamkan sedikit sekali. Ya. Ya. Sedikit sekali. Nah itu. Ya, jadi apa? Nah, masya Allah lah, yang seperti kemarin kita sampaikan juga, ya, meninggalkan yang haram itu sudah berpahala. Ya, meninggalkan yang haram itu sudah berpahala. Padahal itu kan pasif sebenarnya. Ya. Nah, melaksanakan sholat berpahala wajar, memang ada aktivitasnya. Tapi kita tidak mencuri, tidak berzina, tidak makan yang haram, itu sudah berpahala. Ya. Nah, kelihatannya pasif, tapi sebenarnya ada dorongan dalam jiwa kita yang berupa kesabaran itu, ketahanan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang haram itu. Makanya sekali lagi, itulah pentingnya sabar yang sudah kita bicarakan kemarin itu. Sampai kalau orang yang tidak punya kesabaran, dia tidak punya agama, itu kan tadi. Ya. Jadi sekali lagi, kelihatannya pasif orang tidak melakukan yang dilarang itu ya, tapi sesungguhnya ada aktivitas mental yang disebut dengan kesabaran. Itulah sebabnya Nabi bahkan Allah ya, dalam Al-Quran itu memerintahkan kita untuk sabar. Dan perintahnya untuk sabar tidak hanya sabaro dan begitu, tapi sampai perkuat kesabaran. Isbiru wasubiru. Itu kan luar biasa itu ya. Jadi perintah untuk sabar itu perintahnya ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasbiru. Jadi bersabarlah kamu dan perkuat itu kesabaranmu. Karena yang namanya untuk bertahan diri dari berbagai godaan itu luar biasa. Oleh karena itu kuatkan pertahanan diri untuk sabar. Nah, kalau sudah begitu maka akan dicintai Allah. Dan kemarin saya sampaikan juga innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Wah, kalau sudah bisa seperti itu akan mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ya, kalau orang kok kemudian tidak warok ya, sembarang di leb ya, yang haram disikat, wah, jangan berbicara mengenai kedekatan dengan Allah. Ya. Yang bisa dekat dengan Allah, yang punya kedudukan di hadapan Allah adalah orang-orang yang betul-betul menjaga diri dari yang haram. Tidak ada yang haram, bahkan termasuk yang syubhat. Bahkan para syubhat itu ada tingkat yang lebih tinggi lagi. Ya. Jadi yang syubhat itu dari mulai meninggalkan yang haram, lalu meninggalkan yang tadi abu-abu, ya, yang tidak jelas, bahkan pada level yang tertinggi itu, yang halal sekalipun itu kemudian lalu sak pol-pole sak karep-karepe di dalam hal menggunakan itu, dia hanya mengambil yang secukupnya saja. Ya. Jadi dumeh bukan lalu ini halal, makanan halal lalu kemudian terus sak pol-pole ya udah. Tetap kalau lebih tinggi lagi malah sampai harus memanfaatkan yang sedikit dari yang halal sana. Ya. Makanya kemudian ada konsep sharing berbagi. Yang lain itu apa? Ya dibagi. Jangan dinikmati sendiri. Ada gitu kira-kira. Masya Allah itu Islam itu indahnya ajaran kita, ajaran agama Islam. Nah mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa
mengambil pelajaran dari kitab Nashul Ibad ini yang luar biasa ini, menjaga yang haram dan yang syubhat supaya kita bisa menjadi orang yang wara. Dan kalau kita menjadi orang yang wara, insya Allah kita punya martabat, punya qurbah, punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak ada wara, tidak ada martabat, tidak ada qurbah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.